Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh karunia-Nya, atas seluruh nikmat-Nya, atas seluruh kasih sayang-Nya yang agung pada kita, sehingga kita dapat bertatap muka pada kesempatan kali ini pada materi trauma healing. Mungkin materi ini terkesan baru atau terdengar baru untuk kalian. Namun saya yakin kalian anak-anak yang cerdas dan akan bisa menerima dan akhirnya bisa melakukannya. Anak-anakku kelas 7 ABCDF yang saya cintai, di era pandemi ini, pandemi COVID-19 yang mungkin hampir 2 tahun, tentu saja akan menyisakan entah sedikit atau mungkin banyak di antara kalian rasa ketakutan. Nah, apa yang terjadi pada kita itu adalah hal yang wajar. Bagaimana tidak? Media yang setiap hari 24 jam ada saja berita tentang kedahsyatan dari COVID-19 ini. Tentu saja mereka memberitakan berita-berita tentang kematian-kematian akibat virus ini. Kemudian setiap hari ada saja, semakin bertambah. Bahkan hingga kini diberitakan malah semakin banyak kesannya. Semakin banyak korban-korban dari penderita COVID-19. Tetapi tentu saja kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Tuhan yang Maha Kuasa, yang benar-benar beriman, tentu saja kita harus kembali kepada Allah SWT, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas apa yang terjadi ini. Jadi trauma healing kali ini diharapkan dapat membantu kalian untuk move on, untuk besar hati, untuk tetap optimis menghadapi hari demi hari sehingga COVID ini berlalu. Dan saya yakin kalian akan dimampukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, nanti diharapkan kalian akan mengetahui apa itu trauma healing. Kemudian kalian akan mengetahui bagaimana trauma healing itu, kemudian apa hikmah-hikmahnya. Baik anak-anakku, setelah ini Pak Adi mohon kalian dengan santai untuk mengikuti slide demi slide pengetahuan yang baru tentang trauma healing. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Nantinya akan diharapkan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Demikian, silahkan untuk mengikuti. Selanjutnya, perkenalkan profil saya. Ya. Nama lengkap, alamat, nomor HP, guru mapel PAI dan juga. Oke, lanjut. Mari kita awali dengan kitab Doa InsyaAllah di Surah Salam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, lanjut. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam pelajaran kita kali ini. Tujuan pelajaran kita yaitu siswa kalian semuanya bisa memahami apa itu trauma healing, bagaimana trauma healing, manfaat trauma healing, dan
bisa melakukan trauma healing dimanapun, kapanpun. Jadi pengertian trauma healing, ya. Trauma dalam istilah psikologis itu merupakan kondisi yang shock dan tertekan oleh suatu peristiwa yang membekas relatif lama pada korban. Nah, sebenarnya setiap manusia itu punya rasa trauma, entah itu kondisi takut, entah itu hal-hal yang membuat marah, kondisi tidak enak, tapi masih teringat terus. Kemudian itu menjadi penghalang seorang untuk move on dan hidup bahagia. Ya, oke. Kemudian bagaimana atau trauma healing itu? Sebenarnya yang namanya trauma healing itu yang pertama, intisarinya itu mendamaikan jiwa. Bagaimana mendamaikan jiwa? Damai itu, jiwa yang damai itu bisa dicapai dengan satu, beristighfar, dua, bersyukur. Dua hal ini yang terpenting itu adalah kesungguhan dan keikhlasan. Kejujurannya dalam istighfar, kejujurannya dalam syukur. Nah, selanjutnya, yang namanya trauma healing itu merefresh, kemudian mengembalikan jiwa. Ya. Jadi, bagaimana mengembalikan jiwa itu? Yaitu dicapai dengan berserah diri kepada Tuhan, Allah SWT. Nah, ini intisarinya ya, yang namanya trauma healing itu bagaimana mendamaikan jiwa sehingga dapat tentram, kemudian mengembalikan jiwa pada fitrahnya yang bersih dan sehat, sehingga nantinya manfaat trauma healing yang didapat itu adalah satu, kalian bisa hidup damai, tentram, bahagia, kemudian kembali pada fitrah manusia. Nah, hidup yang sesuai tujuan diciptakannya manusia. Nah, itu kalau di Al-Quran itu ya satu, supaya manusia itu kembali hidupnya itu ditujukan untuk mengabdi kepada Tuhan. Hidupnya diwakafkan untuk berbakti kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tahu perannya sebagai manusia itu apa, kemudian menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Menjadi manusia yang penuh solutif terhadap masalah, tidak problem maker. Manusia yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian, bukan manusia yang penuh dengan kebencian dan permusuhan. Nah, itu ya, itu kalau berhasil trauma healingnya. Nah, sehingga seperti itu. Kemudian dapat memandang dan menjalani hidup dengan optimis, positif thinking, berpikir positif, ya, dan berakhlak mulia. Itu sebenarnya kalau seorang itu berhasil trauma healing. Jadi tidak hanya dia itu berhasil secara sebentar, namun nanti teringat lagi apa itu penderitaan-penderitaan atau ketakutan-ketakutan yang dihadapi. Jadi misalnya COVID-19 ini, ya mungkin kalian merasa tidak nyaman dengan kondisi di rumah terus selama 3 bulan. Nah, kalian merasa stres, merasa tidak bahagia. Ini apa itu? Kalian akan bisa menerima seorang yang kembali pada fitrahnya itu pasti bisa menerima setiap apa yang terjadi, karena
setiap apa yang terjadi itu mengandung hikmah dan pembelajaran dari Tuhan, mengandung kasih sayang Allah SWT. Jadi mari kita praktekkan guys ya. Sebelum dimulai tentunya membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Relax, santai, pasrah pada Tuhan. Bisa duduk, bisa sambil berbaring ya. Mulai dengan bersyukur, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Kemudian lakukan pagi atau menjelang tidur ya. Kemudian perbanyak membaca sholawat, minimal sholawat ala Muhammad. Ini nanti ada video dari Pak Ade, bisa diperhatikan bagaimana caranya. Atau bisa menggunakan afirmasi atau yang sugesti positif ini ya. Bisa dimulai dengan syahadat, istighfar, ta'awudz, basmalah, dan hamdalah. Yang ini yang harus dihafalkan, dibaca secara lisan ya. Kemudian kalian merasakannya dengan jujur. Hari ini, saat ini aku bahagia. Hari ini, saat ini aku sehat. Aku terbebas dari rasa takut, cemas, gelisah, dan amarah. Aku belajar dan berkarya dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Aku mengasihi seluruh makhluk hidup dan setiap benda di alam ini. Aku berterima kasih kepada Allah, Tuhan semesta alam, atas seluruh karunia yang diberikan. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Nah, ini dibaca berkali-kali ya, pelan-pelan, dirasakan dengan jujur. Baik anak-anakku yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, slide demi slide telah kita lihat. Kita harapkan, Pak Adi harapkan kalian dapat memahami. Kalaupun belum dapat memahami, silahkan kalian putar kembali video tentang trauma healing ini. Nah, Pak Adi berharap sekali trauma healing ini dapat dilakukan tidak hanya oleh kalian, tetapi kalian bisa mengabarkan, bisa berbagi trauma healing ini kepada ibu bapak, kepada saudara, atau teman-teman yang lain yang tidak sekolah di SMP Hatusjang. Nah, demikian Pak Adi mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.